bersukacita ya semuanya hari ini. Bapak Ibu sekalian, target kita itu apa? Kalau sampai orang dunia mengatakan, oh renek gawine yang guyu dewi, berarti Bapak Ibu sudah sukses. Karena dunia itu terbalik ya. Tertawa itu sehat, tertawa itu membawa pengaruh yang baik, terutama bagi diri kita. Tapi lihat, mereka katakan, ojo kaken guyu gitu. Nah coba bayangkan, betapa terbaliknya ajaran dunia. Ya mereka pokoknya nggak suka aja sukacita. Tetapi kalau sampai ada orang bilang, wih guyung-guyu dewe, ya berarti kita sudah berhasil. Karena Bapak Ibu sekalian, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya bersukacita ya pada hari ini. Mari kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Ayo mari semuanya yang bawa Alkitab semuanya kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Tangan juga bolehlah diangkat, boleh, haleluya. 2, 3, aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, duduk kembali. Masa saat kita meminta, masa saat kita bersyukur, masa saat kita berseru, Tuhan bekerja secepat itu. Tapi ternyata memang demikian Bapak Ibu sekalian. Minggu yang lalu kita sudah belajar dari seorang yang bernama Amos. Tercatat dalam salah satu 12 nabi kecil. Apa sih yang membedakan nabi kecil dan nabi besar? Apakah dampaknya? Tidak juga ya. Dan banyak kita salah paham ya. Yang kita anggap nabi besar itu dampaknya besar. Contohnya Yesaya pasti dampaknya besar dan dia juga nabi besar. Tetapi Yeremia ya tidak juga. Hampir tidak ada dampak. Bukan berarti tidak ada guna. Ini semua nubuatan datang dari Tuhan dan Tuhan ingin menyampaikan melalui orang-orang kudus ini untuk disampaikan. Kompleks. Itu kompleksitasnya sangat begitu luas. Banyak yang mau disampaikan, 1, 2, 3. Tetapi nabi kecil cuma satu pesan saja. Bapak Ibu sekalian, dari 12 nabi-nabi kecil, minggu yang lalu kita belajar dari Amos. Dan Amos katakan semua akan segera, semua akan dipercepat. Dan kita juga menyanyikan hari ini, saat kau meminta Tuhan bekerja. Bapak Ibu rasanya instan. Tidak, saya tidak mengajarkan semuanya instan. Semuanya butuh proses, amin. Semuanya butuh jadwal. Tetapi yang saya ketahui, meskipun sudah dijadwal, meskipun semuanya sudah di-prepare dengan baik, asalkan kita menantikan janji Tuhan dan Bapak Ibu sungguh-sungguh, ada kemungkinan dipercepat, amin. Ya ini yang terjadi 10 tahun yang lalu, saya tuh kepingin sekali beli mobil Kijang Innova. Itu lagi hit-hitnya pada saat itu ya. Nah saya cari ya siapa sales yang mungkin paling senior, ya saya bisa beli. Akhirnya berjumpa juga, sangat-sangat proper pekerjaannya. Ini anak sangat-sangat profesional ya. Tetapi yang saya tidak tahu adalah ternyata Kijang Innova pada saat itu indennya 2 bulan. Ya kita tahu semua, mungkin pada saat ini juga sama. Nah saya dibacakan beberapa klausul dan disampaikan, Pak Ibsan kalau beli mobil ini, ya ini Toyota, berbeda dengan merek yang lain. Maka harus nunggu, ya kalau 2 bulan ngukur saat itu ya Mei atau Juni saya baru bisa terima barang itu kan. Ya oke lah, nah, lalu saya kasih DP dan ini. Saya itu Bapak Ibu, saya punya satu pemikiran, coba ya. Gimana caranya bisa lebih cepat? Lawang pingin kan begitu, kan wajar ya. Kepingin, nah supaya cepat-cepat bisa dapat mobilnya. Saya putar-putar otak dan saya tuh tahu bahwa di situ, ini memang di Sengojo gitu. Di kantor cabang ini, kepala atau pimpinan cabangnya masih ada family. Tapi kan nggak enak kalau saya ngomong, wih dulurku gitu kan ya, kan nggak enak ya. Seolah-olah seperti terlalu asertif begitu, terlalu makso. Saya itu cuma giring ya. Saya ajak-ajak ngomong, saya giring supaya dia tuh nangkep bahwa pimpinannya itu adalah sepupu saya, masih saudara sama saya. Dan betul dia tanya sama saya, ya. Loh Pak Ibsan tuh apanya Pak pimpinan cabang ini? Loh seneng dong hatiku, ya kan? Berarti dor, saya tembakan saya, keinginan saya, nah ini orang ini nangkap. Dengan harapan kan dipercepat, dengan harapan wah dia tahu bahwa ini masih saudara, lalu saya diprioritaskan. Ya saya jawab dong, saya jawab cepat-cepat. Iya,
itu memang saudara saya. Dengan bangganya, saya sudah kepedean. Bapak Ibu tahu, salesnya ngomong apa? Ya Pak, tetap enggak ngefek, meskipun saudara enggak saudara. Bapak harus nunggu 2 bulan. Jadi ternyata waduh, oke lah, enggak ada masalah. Nah ini yang saya mau cerita. Saya tahu bahwa saya urutan ke 20 berapa, 23 atau 24 ya. Dan saya memilih spesifik warna pada saat itu. Spesifik warna. Nah, saya harus nunggu 2 bulan, tetapi secara tiba-tiba, 2 mingguan kira-kira, 2 minggu lebih, saya dapat telepon dari dia. Ya, saya dapat telepon, Pak Ibsan, ini ada satu barang ada di bengkel. Kalau Pak Ibsan mau ini warnanya putih, dia bilang gitu. Dan saya pada saat itu kurang suka putih, karena banyak pada saat itu saya pakai warna hitam. Tetapi gak tahu di hati saya, ya sudahlah putih gak ada masalah. Saya tuh kepengen tahu Bapak Ibu sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Saya urutannya ke-23 dan sebenarnya gak masuk akal. Kalau saya tuh bisa lebih secepat itu, bayangkan berapa puluh orang kan, minimal 20 orang yang harus saya lewatin kan. Tetapi itu kenyataan. Akhirnya saya bisa langsung first line. Kalau Pak Ibsan mau, ini Pak segera kita siapkan dan kita prepare supaya Pak Ibsan bisa segera. Asal Pak Ibsan oke dengan warna ini. Ya oke toh saya. Akhirnya saya ambil. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang saya dapatkan itu jauh lebih baik daripada yang saya impi-impikan. Warna putih juga bagus juga kan. Nah, ternyata apa yang kita saat ini pelajari dan saya pelajari saat itu. Ternyata kalau Tuhan mau bekerja, kalau hal-hal percepatan itu ada. Saya tidak pernah mengajar Bapak Ibu instan. Bapak Ibu pernah mendengar saya berkhotbah di sini, semua akan instan? Tidak pernah. Yang saya ajar, yang saya bawakan, pesan firman Tuhan dari hari ini sampai bertahun-tahun, kita diajar untuk tekun. Setuju semua, katakan amin. Kita diajar untuk bersabar. Tetapi kalau Amos berkata, ketika kita sudah sabar, semuanya akan bersegera. Amos nabi kecil, Habakuk nabi kecil, Yoel nabi kecil, dan semuanya Nahum, Obadya, Maleaki, Mika, dan semuanya. Ternyata dari 12 orang inilah kok heran. Pesannya cuma satu. Bahwa Tuhan dapat mempercepat. Seperti yang disampaikan Habakuk teman Amos. Habakuk menyampaikan di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga. Saya ambil ayat ini, begitu indah sekali. Dia katakan, semua yang ada dalam pikiran kita, semua yang kita nantikan, apa itu? Impian, cita-cita. Mungkin kita duduk di sini, kita berdoa untuk usaha kita. Mungkin kita duduk di sini, kita berdoa untuk kesehatan kita. Mungkin kita berdoa buat anak-anak kita. Kita sudah menanti janji Tuhan. Akan tiba saatnya. Memang benar. Tapi Habakuk katakan di sini. Tetapi yang namanya dipercepat itu ada. Amin. Kita menanti, kita sudah menanti. Bapak Ibu, saya kepingin anak saya ini diberkati. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah bersabar dan anak ini sudah sungguh-sungguh. Dia melayani Tuhan, dia sudah bersabar atau mungkin dia sebagai anak yang baik. Percayalah hari ini, bukan kita berbicara kita lebih cepat serta-merta atau instan-instan macam begitu. Enggak, tetapi Bapak Ibu harus percaya yang namanya dipercepat itu ada. Kalau Bapak Ibu hari ini pesimis, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Bapak Ibu membatasin apa yang Tuhan lakukan. Ketika Bapak Ibu katakan, iya benar Pak Ibsan, tapi itu kan tidak korelasi, nggak langsung. Itu kan kebetulan. Nah ini kita sudah terpengaruh dengan dunia juga kan. Karena dunia memiliki set of rule. Mereka memiliki satu pemikiran, enggak ada hal begitu. Dan Bapak Ibu mengimani apa yang dikatakan dunia. Saya pun juga enggak bisa apa-apa. Tuhan enggak mungkin bisa bekerja. Tetapi ketika hari ini Bapak Ibu mau buka hati dan Bapak Ibu mau menerima kenyataan. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara Amos. Amos berbicara percepatan. Hari ini saya mengambil dari Habakuk. Pesannya cuma sama. Tadi saya katakan, oh kalau nabi-nabi besar, banyak sekali pesan yang disampaikan. Ini nabi kecil loh Bapak Ibu. Nabi kecil itu bukan berarti dia tidak ada dampak. Yeremia dampaknya kecil secara dampak. Dari seluruh yang dia lakukan, cuma satu orang mau dengar khotbahnya dia kok. Seorang Yeremia, nabi besar. Dibandingkan dengan Amos,
kalah jauh. Dampaknya Amos itu lebih besar. Ya Yesaya memang besar sekali. Tetapi tidak kalah Habakuk juga hal yang sama. Dia katakan sebab penglihatan itu kan masih menanti saatnya. Kita diajar, namanya bermimpi, namanya kita memiliki cita-cita, itu harus menunggu saatnya. Setuju katakan amin. Dan ini pun juga saya lakukan, Bapak Ibu juga lakukan. Saya tidak mau terlalu dianggap orang terlalu mau buru-buru, kan tidak enak juga, tidak baik. Saya tidak telepon salesnya itu setiap hari, setiap jam. Karena itu juga hal yang tidak wajar dong ya. Dengan harapan, wah kalau saya coba teror dia atau mungkin begitu, lalu dia bisa percepat. Saya juga tidak mau lakukan itu. Tetapi bukan berarti ketika dia bilang 2 bulan, lalu 2 bulan saya nggak perlu melakukan apa-apa. Juga tidak. Bapak Ibu harus tahu. Saya cuma lompati dari hari ke hari. Saya cuma cek dia, kira-kira bagaimana. Kalau ada kesempatan barang itu ada, saya mau loh. Kan wajar kan? Saya tidak terlalu mendorong dia, saya juga tidak terlalu mengganggu dia. Tetapi saya juga kepingin itu terjadi. Bapak Ibu juga sama. Ketika kita memiliki satu kerinduan, Bapak Ibu punya dreams. Kapan ya Tuhan anak saya ditolong? Kapan toko saya ini laris? Kapan saya bisa bayar hutang saya? Kapan saya bisa lunasi ini? Ini sangat-sangat membebani saya. Bapak Ibu, nantikan itu semuanya dengan percaya. Amin. Jangan hanya menunggu. Menunggu hanya memiliki satu konotasi yang ya Bapak Ibu pasif. Tapi menanti itu beda. Kita pernah order barang melalui online kan. Saya beberapa saat yang lalu ada kepingin satu barang sampai hari ini lupa barang itu apa. Anggap aja barang itu sepele. Saya order melalui online. Dan kita semua tahu kan Bapak Ibu, terimanya itu kapan kita menerima barang itu kan sudah terjadwal, betul? Dan kita bisa melihat hari ini tanggal berapa kita akan terima barang itu. Saya ngomong sama Andre yang ada di rumah, coba Andre kamu cek itu, barang saya sudah datang atau tidak. Ya tentunya dalam hatinya, lupa Aisyah ini kok aneh ya. Dia sudah tahu kalau datangnya hari Senin. Saya nyuruh itu Jumat malam Bapak Ibu. Dan saya ngomong, coba Andri kamu cek kemanapun juga sebisamu. Barang itu sampai di mana? Jujur dalam hati saya kepingin barang itu juga cepat datang. Bapak Ibu sekalian semua sudah pulang semuanya. Kantor kita sudah tutup, kantor kecil kita. Saya Bapak Ibu dari meja makan saya selalu lihat ke depan. Klotek, barangnya teko begitu. Dan kita tahu kan, itu terjadwal hari Senin Pak. Hari Senin, Selasa. Jadwalnya begitu. Loh, lalu saya ini apa ya orang bodoh? Ya saya juga enggak bodoh. Apa saya enggak bisa baca? Saya bisa baca, tapi kepengen loh Bapak Ibu. Jadi enggak bisa duduk nyaman. Klotek, lihat lagi. Jadi bahasa Jawanya ya nginguk terus. Saya tuh menantikan, Bapak Ibu sekalian, kita kaget lah akhirnya. Malam-malam benar barang itu datang. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Amos berkata hal yang sama, Habakuk berkata hal yang sama, jadwal itu ada, tapi kalau Tuhan turun tangan, kalau Tuhan mau bantu kita, yang namanya percepatan itu juga ada. Amin. Tergantung kita. Bapak Ibu berdoa untuk karir. Ya mungkin dibutuhkan 4-5 tahun baru bisa naik jabatan. Bapak Ibu berserulah kepada Tuhan. Semua akan Tuhan buka. Semudah itu, ya. Saya ingat ketika Petrus memiliki dampak besar untuk kota-kota di Eropa dalam pengabaran Injil. Dan pada saat itu, Raja Herodes pengaruhnya sangat begitu besar dan dia tidak happy dengan pengabaran Injil. Dia tidak senang sekali kalau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen bertambah. Apa yang dia lakukan? Dia tangkap Yakobus dan dibunuhlah Yakobus. Dan itu rupa-rupanya menyukakan hati orang. Tambah pede dong ya. Apa yang harus lakukan? Dia berpikir, saya harus cari kepalanya. Dan pada saat itu Petrus, benar Petrus ditangkap dan dipenjarakan.
Di dalam Kisah Rasul kita tahu cerita ini. Dia di penjara, diapit Bapak Ibu, diborgol kiri dan kanan dengan rantai besi. Ditaruhlah 2 prajurit, kiri dan kanan. Satu malam Bapak Ibu sekalian, malaikat datang kepada Petrus. Dia katakan, pada hari yang sama ini, pada saat ini juga, kau bisa lihat itu. Ibu Yakobus, Ibu Yohanes, itu mereka di rumah mengadakan doa buat kamu. Dan memang itu terjadi. Maria mengumpulkan orang-orang percaya, mendoakan Petrus. Tuhan tolong Petrus, supaya tidak sampai celaka. Malaikat itu berkata sama Petrus, cepat loh, kau bangun dari situ. Begitu Petrus berdiri, itu rantai kiri dan kanan itu langsung berguguran rontok begitu. Petrus merasakan bahwa ini adalah sebuah halusinasi, hanya penglihatan saja. Dia tidak sangka kalau itu kenyataan. Dia berjalan biasa saja Bapak Ibu, melewati pintu yang pertama. Ketika dia lewat pada pintu gerbang yang pertama, pintu itu terbuka langsung. Sudah dia berjalan, masuk gerbang kedua. Begitu dia masuk gerbang kedua, dia lihat bahwa pintu itu juga terbuka begitu saja. Begitu pada gate yang terakhir, gerbang yang terakhir, itu gerbang besi yang sangat begitu besar. Sangatlah terkejut itu. Siapa? Petrus. Dia bisa melihat bahwa pintu itu bukanya itu dengan sendirinya, firman Tuhan katakan. Dengan sendirinya itu terbuka. Dia senang dong. Dia sampai ke kota dan dia melihat, saya sudah bebas. Dia cepat-cepat berlari ke rumah Maria. Di situ ada persekutuan doa. Mereka mendoakan Petrus. Dia juga sudah tahu. Diketoklah pintu rumah itu. Ada seorang wanita yang menjaga rumah itu namanya Rode kan. Dia dengar ini ada Petrus, kok seolah-olah ini Petrus ada di luar kan. Lalu dia cepat-cepat mendatangi pintu dan dia buka pintu itu dan Bapak Ibu sekalian, dia melihat Petrus berdiri di depannya. Saking kagetnya, kan mestinya disuruh masuk kan ya. Saking kagetnya Petrus gak disuruh masuk, pintunya ditutup aja jebret. Yuk kaget Petrus. Rode masuk dan dia ngomong ke sama orang-orang, saya melihat Petrus ada di luar. Gak ada yang percaya. Pada saat mereka berdoa, gak ada yang percaya sama sekali. Tidak mungkin, kalau Petrus memang datang, sekarang dia ada di mana? Ada di pintu. Lah kenapa kamu gak suruh masuk? Larilah Rode dan akhirnya si Rode membukakan pintu, Petrus masuk. Di Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sampaikan pada saat ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan. Saya pun tidak tahu apa yang menjadi impian Bapak Ibu. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu mau panggil Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Amin. Tepat pada saat itu, Tuhan bekerja. Tuhan itu sangat begitu cepat sekali menjawab doa kita. Minggu yang lalu, kita belajar satu kota di mana Tuhan mengadakan mujizat yang pertama. Mengubah air menjadi anggur kan. Dan itu juga percepatan. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur dalam sekejap mata. Dan itu terjadi di kota Kana. Something dengan kota ini. Ada sesuatu dengan kota ini. Tuhan kembali lagi ke kota itu. Tuhan kembali. Dan dalam perjalanan Tuhan mau keluar dari kota Kana yang sama. Di mana Tuhan melakukan. Mengubah air menjadi anggur. Datanglah seorang perwira, dia pegawai istana. Anaknya sakit. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan apa yang Yesus lakukan? Kembali ke rumahmu dan anakmu akan sembuh. Bisa jadi perwira kan tersinggung juga kan? Kenapa kamu gak datang ke rumahku dan berdoa? Melakukan sesuatu lah. Seorang pejabat. Tetapi beda sekali. Dia dengan iman. Bahkan dia katakan kepada Tuhan kita, kalau engkau, Yesus, mau berkata sesuatu, maka anakku sembuh. Dan itu dilakukan oleh perwira tadi. Dia tinggal di Kapernaum. Jarak antara Kana dan Kapernaum itu seperti jarak Kediri Tulungagung.
40 kilometer. Kalau ditempuh dengan jalan kaki kira-kira 7-8 jam. Dalam perjalanan pulang, yang ditempuh tadi 8 jam lah. Ketika perwira itu sudah mulai sampai di kotanya, keluar dari rumahnya, itu pegawai di rumahnya. Dan dia katakan, "Tuanku, anakmu sudah sembuh." Dan perwira itu bertanya hal begini, "Kapan anak itu sembuh?" Dijawab, "Jam 1 siang." Teringatlah perwira itu. Justru pada pukul 1 siang, pada saat itu juga dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Jangan kita kecewa. Setuju semuanya, amin. Tinggal Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Saat dia berjumpa dengan Tuhan, ini yang mau saya katakan. Saat Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, Tuhan mau tolong kita. Apapun juga, mungkin Bapak Ibu merasa tidak, semua itu ada jadwalnya. Benar, kita bukan orang yang mau instan. Kita mau melalui proses, kita juga mau melalui progres. Tetapi hari ini Tuhan mau berkata, melalui Habakuk, melalui Amos, semuanya itu dapat dipercepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Daud satu kali yang saya ceritakan ini adalah satu peristiwa di Siklak kan. Ketika dia kembali, dia mau berjumpa dengan keluarganya, beserta juga pasukannya, dia menemui semuanya sudah ditawan oleh orang-orang Amalek. Toh. Dan Bapak Ibu tahu begitu cepatnya Tuhan menolong mereka. Sangat begitu cepat, hampir tidak dapat dipercaya. Tetapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Justru Daud punya mental yang sikap hati yang baik. Sikap itu mulia sekali, sikap Daud. Dia tidak kecewa pada Tuhan, dia tetap stabil. Dia tetap setia. Ketahuilah Bapak Ibu, dalam waktu hanya 3 hari saja, Saul kalah dalam peperangan. Dari sini, apa yang ingin saya katakan kepada sidang jemaat Tuhan dan yang mendengar pada saat ini. Selama 3 hari, sikap kita harus benar-benar percaya sama Tuhan. Tuhan bekerja itu di balik layar. Tuhan bekerja, kita tidak tahu. Kita mungkin tidak melihat, kita dalam perjalanan dari Kana ke Kapernaum. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak dapat melihat betapa Tuhan tolong toko kita. Tolong usaha kita. Tolong pekerjaan kita. Tolong apa yang kita doakan. Ketika Bapak Ibu harus sampai ke tempat tinggal kita. Bapak Ibu tahu. Tuhan sudah bekerja. Dia bekerja di balik layar yang kita tidak ketahui. Saya bisa membayangkan ya. Kalau Daud pada saat itu mungkin kecewa. Kalau ya, mungkin bahasa kita dia sudah menyerah. Maka jadi orang jangan gampang menyerah ya Bapak Ibu. Amin. Coba bayangkan kalau Daud menyerah. Dia sudah menantikan 13 tahun atau 17 tahun itu. Set pertama 13 ditambah 4-5 tahun lagi. Ternyata singgasana itu yang namanya mahkota kerajaan itu hanya 3 hari. Dan bersyukurlah kita melihat. Daud tahu prinsip ini. Dia katakan dalam Mazmur ini kita kutip hari ini. Waktu aku berseru kepada Tuhan, Engkau pukul mundur semua musuh. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di
Kalau hari ini kita duduk dan Bapak Ibu positif ya, tidak mendengar kata-kata yang melemahkan, tidak mendengar kata-kata yang mengganggu iman kita, dan tidak adopsi cara dunia. Mungkin seperti Daud ya, kemenangan kita mungkin hanya berjarak berapa hari? 3 hari saja. Kalau Kana itu adalah sebuah kota, di mana Kana pertama mengubah air menjadi anggur dalam waktu yang cepat sekali. Tuhan tuh mau berbicara apa sebenarnya dengan kota Kana ini? Pada kunjungan Kristus yang kedua. Pada saat perwira itu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan berkata, hari ini juga dia sembuh. Ternyata bukan hari ya, tidak memakan hari. Jam 1 itu, anak itu sembuh Bapak Ibu. Dan perwira ini, dia tidak tahu kalau anaknya sudah disembuhkan. Dia tidak tahu. Dia berjalan 7-8 jam, dari jam 1 dia jalan. Ketika dia sampai di rumah, dia lihat semuanya sudah disembuhkan. Dan hari ini saya mengajak dan saya percaya, sudahlah Bapak Ibu, kalau saat-saat ini, ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu berseru sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah pergumulanku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat percepat. Mungkin kita merasakan kenapa usaha kita kok enggak cepat-cepat ya. Kalau melihat orang lain tuh kok lebih cepat, lebih dahulu dari kita. Sabar dulu ya. Belajar menantikan dulu. Nanti kalau sudah tiba saatnya, cepat sekali. Kalau kita berseru, Tuhan pasti bekerja. Kalau Bapak Ibu berseru kepada, menyeru nama Tuhan, yang sakit Tuhan akan segera sembuhkan. Yang punya beban berat, yang punya tanggungan, mungkin Bapak Ibu secara keuangan, saya bisa selesaikan ini lama, itu menakutkan hati kita. Percaya, saat kita berseru, Tuhan pasti bekerja. Saya yakin, saya imani, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Terima firman Tuhan kita ini. Yang terima boleh tepuk tangan buat Tuhan.